Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan modul 2 yang berjudul CSS atau Cascading Style Sheet. Yang pertama, dari pendahuluan sendiri, latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan memasukkan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen yang selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum CSS ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada pembuatan halaman web penjualan motor PT Motor Jaya. Lalu ada tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami penggunaan software VS Code sebagai aplikasi editor bahasa pemrograman CSS pada studi kasus penjualan motor. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan memahami penerapan script coding CSS dengan HTML pada sistem penjualan motor PT Motor Jaya. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami penggunaan Tailwind CSS dalam mendesain web pada studi kasus penjualan motor di PT Motor Jaya. Lalu ada yang kedua, tinjauan pustaka. Cascading Style Sheets adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendukung pembuatan website agar memiliki tampilan yang lebih menarik dan terstruktur. CSS dikembangkan oleh W3C, organisasi yang mengembangkan teknologi internet. Tujuannya tak lain untuk mempermudah proses penataan halaman web. Dari Setiawan dan kawan-kawan tahun 2019. Lalu ada perkembangan CSS. Sama seperti HTML, CSS juga berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. Berikut ini adalah beberapa versi CSS. Yang pertama ada CSS 1. Versi ini merupakan versi pertama dari CSS yang dikeluarkan secara resmi oleh W3C pada tahun 1996. Kemampuan CSS 1 diantaranya yaitu properti font, warna dari teks, background, dan elemen lain. Atribut teks seperti word spacing, letter spacing, dan teks line. Peletakan align atau posisi teks dari teks, gambar, atau elemen lain, dan margin, border, dan padding. Lalu ada CSS 2. CSS level 2 dikembangkan oleh W3C dan dipublikasikan sebagai rekomendasi style baru pada bulan Mei 1998. Beberapa kemampuan baru dari CSS ditambahkan pada versi ini seperti posisi absolute, relatif, dan fixed z-index, dukungan media types, bidirectional text, dan properti font baru seperti shadow atau bayangan. Lalu ada CSS 2,1. CSS 2 version 1 memperbaiki error yang terjadi pada CSS 2, menghilangkan dukungan dan fitur yang kurang, dan menambahkan extension pada browser. Lalu ada CSS 3. CSS level 3 sudah dalam perkembangan dari bulan Desember tahun 2005. CSS 3 membawa banyak fitur menarik yang dapat diimplementasikan pada halaman web. Dari Setiawan dan kawan-kawan tahun 2019. Lalu ada fungsi dari kegunaan CSS. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website, dan responsif. Dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font. Untuk mengatur warna bisa menggunakan color. Margin digunakan untuk mengatur jarak pada luar elemen tertentu. Mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa digunakan background. Mengatur ukuran font menggunakan font size. Jenis font menggunakan font family, dan banyak lagi yang lainnya.
Lalu ada Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan framework yang bersifat utility first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Kebanyakan framework CSS yang lain menyediakan sesuatu secara berlebihan. Penyediaan segala jenis komponen yang telah didesain sebelumnya seperti buttons, card, artlets, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut mungkin membantu dengan cepat di awal, tetapi masalah baru muncul ketika kita ingin membangun situs kita dengan desain khusus yang sesuai keinginan kita. Melakukan perubahan setiap komponen-komponen tersebut membutuhkan effort dan waktu yang tidak sedikit. Akan tetapi, Tailwind CSS memiliki pendekatan yang berbeda. Daripada menyediakan komponen-komponen yang sudah didesain sebelumnya, Tailwind menyediakan low-level utility classes yang dapat kita gunakan untuk membangun desain yang khusus secara keseluruhan, tanpa harus keluar dari file HTML kita. Setiap utilitas Tailwind memiliki jenis-jenis responsif yang mempermudah untuk membangun interface responsif tanpa perlu menggunakan CSS khusus. Tailwind menggunakan prefix screen intuitif sehingga mudah untuk mengetahui kelas-kelas responsif yang ada dalam makro kita sekaligus menjaga nama kelas original dapat dikenali dan utuh. Tailwind alat untuk mengekstraksi kelas komponen dari pola utilitas yang berulang, yang memudahkan untuk memperbarui beberapa instance dalam sebuah komponen dari suatu tempat. Lalu ada Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan Mac OS. Kode editor ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia, Microsoft. Visual Code adalah Microsoft editor yang powerful, tetapi tetap ringan ketika digunakan. Ia bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source code berbagai bahasa pemrograman, misalnya seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js. Bahkan Visual Code Studio juga kompatibel dengan bahasa dan runtime environment dan lain, seperti PHP, bahasa Python, Java, dan .NET. Hal ini berkaitan ekosistemnya yang luas dan ketersediaan extension yang melimpah. Lalu ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus. Suatu penjualan motor bernama PT Motor Jaya mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen PT Motor Jaya ingin agar halaman website dapat ditampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut yang sudah dihias menggunakan Tailwind CSS. Sebelum membuat website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dalam bahasa pemrograman HTML yang dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah skrip coding CSS website PT Motor Jaya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengatur softwarenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan software Visual Code. Untuk yang pertama, kalian membuka software Visual Code, lalu selanjutnya kalian pilih file, new text file, atau menggunakan Ctrl N. Nanti keluar seperti ini. Lalu kalian save dengan menggunakan Ctrl S. Nah, kalian bisa save di mana aja. Kalian simpan di mana aja. Dan untuk file name-nya terserah kalian. Dan jangan lupa untuk di belakang file name-nya ditulis .html. Nah, sudah. Setelah itu, kalian bisa menuliskan codingan doc. Ya, ini. Nah, setelah itu terus keluar tampilan seperti ini. Pertama, kalian menulis title. Karena di sini saya ingin membuat website tentang penjualan motor, maka saya menulis titel tentang penjualan motor.
Nah, sudah. Lalu di body ini kalian bisa mengisi codingannya seperti codingan yang telah saya buat. Ini yang pertama kalian bisa nulis style, lalu kalian masukkan background. Ini untuk background sebuah webnya ya. Ini background. Terus kalian bisa nulis size dan cover. Lalu setelah itu kalian bisa menulis div seperti ini. Ya ini div. Nah, baru kalian tulis class. Nah, ntar muncul seperti ini. Lalu kalian isi seperti ini. Background gray. Gray itu warna backgroundnya yang ke 200. Nanti muncul warna gray kan abu-abu ya. Abu-abu yang ke 200. Lalu ini ukurannya 3x1. MY-8, MX-8, PX-5, PY-5. Sudah selesai. Oke, lalu untuk font judul sama ukuran judul, kalian bisa nulis class, lalu teks min 4, eh, teks 4x1. Fontnya bold, text center, text zing 900, font serif. Dengan judul Welcome to Penjualan Motor PT Motor Jaya. Oke, setelah itu kalian bisa OL, menulis OL seperti ini. Ini kalian tutup dulu ya. Nah, di sini kalian tulis OL. Nah, ini OL. Terus kalian tulis codingannya seperti ini. Class PX min 5 PT min 5 dengan class dis desimal text min 2 X XL font min semi bold font serif ya, ini untuk fontnya yaitu semi bold dan serif untuk font ini latar belakang ini ya. Oke, setelah itu kalian bisa ngetik div lagi class get calls justify center gap min 4 gt min 3 min 3. Ini untuk apa? Ini untuk mensenterkan gambar dari dua file ini ya. Untuk cara menambahkan gambar dari file begini. Nah, kalian pertama pencet image ya, ini image. Lalu kalian bisa menaruh link gambarnya di sini. Caranya kalian buka filenya. Ya, setelah buka file, kalian pilih gambar yang ingin kalian masukin. Nah, ini seperti ini. Terus kalian buka dengan eh, Google Chrome atau Firefox lah, terserah kalian.
Nah, setelah kalian masukkan file gambar tersebut menggunakan Chrome, lalu kalian copy ini linknya, Ctrl C, terus balik ke Visual Code. Nah, masukkan linknya ke sini. Nah, ini cara memasukkan gambar di Visual Code dalam codingannya ya. Lanjut, udah, terus kalian lanjut ke latar belakang pendiri penjual motor ini. Ini pendiri penjual motor, diri kebetulan yang muda. Lanjut, kalian bisa menulis lagi codingannya seperti ini. Muhammad Iza, nah seperti itu. Sampai bawah, sampai bawah. Terus kalian buat lagi dengan class ini untuk settingan judul buat penjualan motornya ya, yaitu list decimal text 2XL, fontnya semi-bold, fontnya serif, font serif, text XL. Oke, lanjut. Ini memasukkan logo perusahaannya ya. Kalian bisa menggunakan cara yang tadi saya ajarin untuk memasukkan gambar ke Visual Code. Oke, setelah kalian masukkan, ini untuk ukurannya nih, white height 200, sama-sama 200. Udah, baru kalian masukin codingan katalog penjualan motor. Ini untuk fontnya sama ukuran. Setelah itu baru kalian isi jenis-jenis motor yang kalian jual atau apa terserah kalian lah. Nih, sama kayak tadi, BR, harga jual 20 juta, saya juga warna kuning, 3 motor. Nah, ini untuk gambarnya ya. Oke, sekalian ulangi cara tadi sampai bawah. Nah, setelah itu kalian bisa nambahin kontak us dengan link Instagram. Caranya kalian buka Instagram di Chrome, lalu kalian copy linknya, masukkan ke sini. Ini di codingan A, terus image art Instagram. Wait. Nah, ini untuk lambang Instagramnya. Kalian masukin gambar logo Instagram. Udah, semuanya. Lalu kalian tutup lagi dengan div, baru body HTML. Nah, setelah codingan kalian jadi, ini codingan yang ini, kalian bisa buka codingannya di Chrome. Nah, ini hasil codingan dari Visual Code berupa web. Nih, codingan yang telah kalian buat di Visual Code. Ini hasilnya. Welcome to penjualan motor PT Motor Jaya. Latar belakang pendiri, berpenjualan motor. Nih, katalog penjualan motornya Vario, Beat, Aerox, Beat Street, dan Vespa. Terus terakhir ini kontak asnya. Kalau kalian pencet logo Instagram ini, nanti masuk ke link Instagram yang kalian bagiin. Oke, sekian tutorial penggunaan software Visual Code dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, atau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, output dari studi kasus. Adapun output script coding HTML dan Tailwind CSS PT Motor Jaya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini.
Lalu pada analisa output, pada output script coding HTML di website PT Motor Jaya terdapat tag HTML yang dipakai antara lain H1, H2, dan H3. Untuk membuat heading, elemen tag H1 digunakan untuk heading poster yang berisi nama perusahaan. Elemen tag H2 untuk penulisan latar belakang pendiri. Elemen tag H2 digunakan untuk penulisan about PT Motor Jaya. Elemen tag H2 digunakan untuk katalog produk. Elemen tag H3 digunakan untuk kontak as. Lalu kemudian terdapat tag B untuk penulisan teks tebal. Elemen tag tersebut digunakan untuk PT Motor Jaya. Terdapat tag E untuk format teks italic di mana digunakan untuk bahasa asing. Contoh owner. Tag B digunakan untuk membuat paragraf. Lalu ada tag BR digunakan untuk membuat baris baru pada web HTML. Tag U digunakan untuk membuat teks dengan underline. Contoh pada web HTML adalah nama pemilik. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, VS Code adalah software editor yang powerful tapi tetap ringan ketika digunakan. Lalu VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman. Lalu VS Code bisa dipakai untuk membuat dan mengedit source code berbagai bahasa pemrograman seperti HTML. Penggunaan VS Code untuk membuat website penjualan motor diawali dengan pembuatan script coding HTML. Setelah pembuatan HTML, VS Code digunakan juga untuk penggunaan bahasa pemrograman CSS untuk menghias web. Lalu yang kedua, keberadaan HTML ini pada dasarnya dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten, yang kemudian dibantu dengan keberadaan CSS yang memberikan sedikit sentuhan modifikasi. Kombinasi kinerja keduanya dapat memaksimalkan tampilan website seperti yang kita inginkan. Pada pembuatan web, penjualan motor untuk menjadikan tampilan web lebih menarik hanya dengan menambahkan codingan CSS pada codingan HTML yang sudah dibuat seperti mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya. Lalu ada menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Lalu yang ketiga, CSS didukung dengan berbagai pengaturan yang mengaturnya. CSS merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Tailwind CSS adalah framework CSS yang mengutamakan utilitas yang menyediakan katalog mendalam tentang kelas dan alat CSS yang digunakan dengan mudah untuk menata situs web atau aplikasi. Bahasa pemrograman CSS di dalam sistem penyewaan motor menggunakan script coding Tailwind CSS. Di website perusahaan terdapat tag yang dipakai yaitu padding, margin, grid temple column, cap, justify content, tipografi, meliputi font family, font size, font style, font weight, style type, text align, dan background. Lalu ada saran. Yang pertama, sebaiknya praktikkan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan Tailwind CSS sebelum dilakukan praktikum. Lalu yang kedua, sebaiknya praktikkan mempelajari bahasa pemrograman CSS agar tidak terjadi error saat mengaplikasikan pada program software VS Code. Lalu yang ketiga, sebaiknya praktikkan mencoba berkreasi dan membuat desain semenarik mungkin menggunakan CSS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.